Selamat pagi semua. Terima kasih untuk kesempatan boleh beribadah dan juga menyampaikan firman. Pagi ini kita akan bersama-sama memikirkan mengenai tema fatherless di dalam rangkaian bulan keluarga. Dan kita mau memikirkan apa yang menjadi hal yang Tuhan rindu setiap laki-laki pahami dan setiap perempuan juga pahami di dalam perjalanan kita membangun keluarga. Nah, kalau kita melihat ke dalam Alkitab, kita tahu bahwa keluarga adalah satu-satunya lembaga yang Tuhan dirikan sejak Kejadian. Tuhan gak pernah mendirikan sekolah di kitab Kejadian, Tuhan tidak juga mendirikan organisasi lainnya, tapi Tuhan membentuk pernikahan dan di dalam pernikahan itu Tuhan menunjukkan apa yang Dia inginkan supaya bisa terjadi sebagai salah satu tempat di mana pemerintahan Dia bisa dilaksanakan. Dan kita bisa melihat di dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, keluarga adalah satu tempat favoritnya Tuhan. Dan saya selalu meyakini ada banyak hal yang Tuhan ingin capai di atas, di dalam, dan melalui keluarga. Dan kalau kita bisa melihat apa yang Tuhan sampaikan sebagai isi hatinya, maka kita bisa menemukan bahwa Tuhan terus memberikan arahan, Tuhan memberikan koreksi, Tuhan memberikan teguran ketika sesuatu terjadi di dalam keluarga, di mana hubungan yang terjadi di sana tidak berjalan seperti keinginan Dia. Dan bahkan Dia sendiri menyebut dirinya sebagai Bapa. Dan kita boleh memanggil Dia sebagai Bapa bagi kita, dan kita mulai menyadari bahwa betapa spesialnya sebutan Bapa di mata Tuhan. Sehingga Dia bahkan memakai kata itu bagi dirinya sendiri. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita juga menemukan bagaimana Tuhan tidak senang ketika kita mengabaikan apa yang seharusnya menjadi hak daripada anak-anak. Di dalam kitab Maleakhi misalnya, Tuhan berbicara kepada para laki-laki, orang-orang yang menjadi kepala keluarga yang telah melakukan pelanggaran terhadap janji nikahnya. Dan kita melihat bagaimana kerasnya Tuhan berbicara kepada mereka, karena di mata Tuhan pelanggaran terhadap janji nikah adalah ketidaktaatan yang merusak seluruh kelayakan mereka untuk menyembah kepada Allah. Sehingga kalau kita membuka di dalam kitab Maleakhi, kita bisa mungkin menemukan bahwa Allah mengatakan adalah tidak mungkin, kalau kita parafrasein ya, untuk menyembah Allah sambil melanggar janji nikah. Dan menarik sekali untuk diperhatikan bagaimana Allah menghubungkan kelayakan penyembahan kita dengan janji kita di rumah. Ketika saya mempersiapkan tema ini, saya kembali diingatkan lagi, ini adalah tema yang perlu dipikirkan, diperjuangkan untuk bisa diterobos di dalam kehidupan sebuah keluarga. Nah, mungkin sebagian belum menikah, tapi most of you itu sudah menikah, dan mungkin saat ini sudah ada di dalam sebuah sistem yang menjadikan kita bermain di dalam sistem itu dengan peran yang tidak seperti yang Tuhan mau, dan kita berjuang untuk bisa crack the system, crack the code dari sistem keluarga kita supaya bisa berjalan di dalam jalan yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Kita melihat penyembahan yang kacau itu berakar di rumah pada janji yang tidak ditepati. Dan ketika komitmen kita kepada Allah tidak dihormati, bagaimana kita bisa mengharapkan kita memegang janji kita dengan sesama kita. Dan kita bisa melihat juga ketika janji nikah dilanggar, akibat yang menyusul selanjutnya adalah keturunan kita kehilangan kesalehan. Jadi kita melihat Allah mengeluh di dalam kitab Maleakhi. Dan kita melihat hati Allah terluka dan berduka ketika melihat anak-anak yang menjadi korban dan terjebak pada situasi seperti ini. Sehingga dengan keras Dia mengatakan, sebab aku membenci perceraian, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Perceraian adalah salah satu faktor penyebab fatherless yang ditegur Allah di dalam kitab Maleakhi. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah rindu para laki-laki, para pemimpin di dalam keluarga yang diangkat oleh Dia menjadi wakil Dia di tengah keluarga, menyadari
seriusnya komitmen pernikahan yang Allah tuntut dari mereka untuk dipegang no matter what. Gak peduli apapun keadaan yang terjadi. Dan kita menemukan di Alkitab catatan-catatan tentang ayah yang gagal berperan. Ada yang hadir secara fisik tapi tidak mampu menggunakan otoritas yang Allah berikan kepada dia. Seperti seorang Imam Eli. Kita bisa melihat bagaimana Allah begitu marah terhadapnya. Karena ternyata di dalam pengasuhannya terhadap anak-anaknya, dia gak berhasil membangun kesalehan. Dia gak berhasil mewariskan imannya. Dan dia menjadi ayah yang kemudian akan kehilangan semua hak terbaik yang Allah berikan kepada dia. Ketika Allah mengangkat dia menjadi imam, bahwa keturunannya akhirnya dihapuskan oleh Allah. Bukan hanya dari keimaman, tapi dari muka bumi ini. Mengapa? Karena kata Allah, sekalipun dia tahu anak-anaknya itu tidak menghormati Allah, dia tidak menegur mereka seperti yang Allah ingin dia lakukan. Sehingga kita menemukan betapa luar biasanya sebuah peran ayah diletakkan kepada seorang laki-laki di tengah sebuah keluarga. Dan ini adalah hal yang tidak terlalu kita sadari. Karena di dalam culture kita di timur, khususnya Chinese, kita membagi tugas. Ayah tugasnya itu di luar rumah. Di dalam culture patriarki seperti itu, ayah tugasnya itu provider, penyedia. Sehingga banyak sekali laki-laki terobsesi dengan peran ini dan memberikan seluruh waktu dan energinya untuk pergi bekerja untuk bisa membelikan gaya hidup tertentu yang diharapkan keluarganya inginkan atau bisa capai. Dan tidak sedikit laki-laki yang meninggalkan keluarga untuk mencari nafkah. Dan ada banyak laki-laki yang sekalipun ada secara fisik di tengah keluarga, karena konsep seperti ini memikirkan pengasuhan anak adalah tanggung jawab seorang ibu. Dan tanpa sadar itu menjadi sebuah budaya yang kita benarkan dalam tanda kutip untuk bisa dilakukan di tengah keluarga. Dan menjadi sesuatu yang sangat berbeda ketika seorang istri juga, para wanita, keluar bekerja. Dan ada banyak sekali hal-hal yang kita perlu bersihkan dari cara pandang hidup kita tentang seharusnya seperti apa sebuah keluarga dijalankan. Di Asia, seseorang yang mendatangkan uang lebih banyak have the power untuk menjadi final say. Ya, menjadi seorang yang membuat keputusan, seorang yang menentukan sesuatu harus berlangsung seperti apa. Karena who has the money has the power. Banyak laki-laki yang kemudian di dalam pernikahan modern ini merasa kurang pede untuk memainkan perannya sebagai seorang pemimpin di tengah keluarga. Karena pemahaman tentang egalitarian marriage dianut oleh banyak generasi. Kita setara, jangan bicara tentang tunduk menunduk. Karena kenapa? Selain donatur, dilarang ngatur. Gitu kan ya. Nah itu kan menjadi sebuah filosofi baru yang menjadikan banyak sekali orang berpikir kayaknya apa yang menjadi prinsip pernikahan Kristiani enggak lagi relevan untuk zaman ini. Dan pernikahan egalitarian kalau saudara tahu ketika dilakukan research terhadapnya, ketika seorang laki-laki dan wanita sama-sama memiliki kesetaraan dan melakukan pekerjaan bareng-bareng. Saya tidak mengatakan laki-laki nggak boleh mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya. Bukan ya, karena kalau sistemnya sehat, siapa melakukan apa itu bisa terjadi dengan baik sekali, gitu ya. Sebegitu lama menjadi pemerhati keluarga, saya menyadari orang yang sangat menekankan saya kepala kamu itu harus tunduk itu biasanya laki-laki yang insecure. Karena kalau laki-laki yang sehat dan secure tidak akan bicara posisi. Dia yakin dengan apa yang dia lakukan dan ketika hal yang berjalan mengalir dalam hidup sehari-hari, dia tidak akan mempermasalahkan, dia membantu istrinya menggantikan popok anaknya, membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga ketika enggak ada orang yang bisa membantu dan sebagainya. Tapi di dalam perjalanannya kita tahu bahwa culture itu sangat mendesakkan kepada kita, perbedaan laki-laki dan wanita itu tidak lagi signifikan. Karena di dalam culture yang saat ini sedang berlangsung, pernikahan gak harus seorang laki-laki dan wanita. Bisa wanita dan wanita, laki-laki dan laki-laki. Sehingga apa yang digariskan oleh Allah sejak semula dibikin kabur. Dan saya kira itu adalah attack
yang paling serius yang dikerjakan oleh budaya terhadap desain Tuhan. Kekacauan yang terjadi di dalam keluarga adalah kekacauan yang paling pamungkas untuk menghancurkan seluruh budaya manusia. Dan kita melihat salah satu hal yang paling umum yang terjadi adalah kondisi yang ada, mungkin kita nggak ada di sana ya, tetapi kita mungkin melihat ibu-ibu berperan menjadi Wonder Woman. Kenapa? Karena posisi kepemimpinan yang ada di dalam keluarganya kosong. Sang ayah tidak memimpin. Sang ayah absen di sana. Dan kita bisa melihat ke dalam Alkitab betapa Allah adalah Allah yang sangat peduli terhadap hal ini. Tidak sedikit anak-anak yang merasa terluka karena menjadi anak-anak yang merasa ditinggalkan oleh ayahnya dan ayah tidak menjadi pemandu di dalam hidupnya. Dia yatim bukan karena ayahnya meninggal. Ada yang yatim karena ayahnya meninggal. Tetapi dia yatim karena ayahnya gak berperan. Hadir secara fisik tapi gak punya impact. Ya, ibunya yang melakukan segala hal dan kita melihat di dalam Alkitab, Allah mengatakan dia adalah bapa bagi anak yatim. Di bagian lain di dalam Keluaran 22 dan sebagainya, dia berbicara tentang bagaimana pembelaan dia terhadap anak-anak yang ditinggalkan seperti itu. Dan dia katakan dia pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Dan di dalam Efesus pasal 6 saya hanya mengambil 2 ayat ini. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kepada seorang laki-laki, Allah mengangkatnya menjadi pemimpin bukan karena dia berhasil di dalam bisnis. Allah mengangkat dia menjadi pemimpin bukan karena dia berhasil mengumpulkan pengetahuan yang banyak. Allah memilih dia oleh karena dia diciptakan sebagai laki-laki dan di dalam imajinasi Allah, desainnya dia diangkat sebagai wakil Allah di tengah keluarga. Dan kita bisa melihat kalau kita berbicara tentang hubungan Allah dengan umatnya. Allah menggambarkan dia adalah gembala. Dan kita tahu di dalam dunia Alkitab, gembala itu salah satu profesi yang sangat umum. Dan Allah memakai istilah dia adalah gembala bagi umatnya. Dan mungkin boleh kita katakan di dalam perjalanan seorang gembala, tongkat adalah hal yang sangat penting. Ini adalah perlengkapan yang dia pakai untuk menggembalakan kawanan domba. Selain digunakan untuk menghitung dombanya, para gembala pada zaman dulu itu menggunakannya untuk membimbing, menyelamatkan, melindungi domba gembalaannya dari berbagai ancaman bahaya. Dan di dalam budaya perjanjian lama, tongkat juga dipergunakan sebagai instrumen otoritas yang digunakan untuk disiplin. Meminjam metafora Alkitab ini, kita bisa melihat Tuhan menyerahkan tongkat kepada para ayah. Allah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk menjalankan otoritas Allah di tengah keluarga. Dan sebagai gembala bagi keluarganya, seorang laki-laki dituntut untuk mengembalakan seisi keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya bagi Tuhan. Otoritas Allah diperoleh oleh seorang kepala keluarga bukan karena dia banyak mendatangkan uang. Memang kalau punya suami yang pintar cari uang itu bonus. Betul? Dan kalau wanita boleh pergi bekerja karena pilihan dia bukan karena harus, itu bonus. Menjadi ibu rumah tangga tuh sekarang tuh tidak semua wanita bisa alami. Karena banyak wanita harus pergi bekerja untuk mencukupkan kebutuhan, betul? Dan di dalam zaman seperti ini kita tahu mahal hidup itu. Tapi banyak wanita yang terpaksa menggunakan posisinya itu untuk bekerja, untuk mendukung sang suami. Dan kita memiliki tantangan baru. Karena wanita yang tidak diperlengkapi untuk hidup dalam dunia laki-laki kehilangan femininitasnya. Menjadi maskulin dan banyak sekali wanita yang sudah bisa bekerja membangun sendiri kehidupannya untuk mandiri dari suaminya. Kita tahu tren kota Jakarta ya.
Jadi sesudah menikah tetap open marriage. Kenapa? Yang wanita punya hidupnya sendiri, yang laki punya hidupnya sendiri. Boleh pergi ke luar negeri dengan bukan pasangan dan gak usah ganggu. Karena kenapa? Egalitarian marriage. Ya. Dan kita mulai melihat yang membayar harganya siapa? Anak-anak. Dia ditinggalkan di dalam sebuah keluarga yang chaotic seperti itu value-nya. Dan kita melihat ketika seorang ayah bisa menggunakan otoritasnya di dalam pengajarannya, Efesus katakan biarlah dia boleh menjadi seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan hikmat Tuhan. Ayah tidak dipanggil untuk menjadi penyiksa, abuser. Di Indonesia kita makin menemukan kasus yang kacau sekali, ayah-ayah yang memanfaatkan otoritasnya untuk memanipulasi anak-anaknya, bahkan memanfaatkannya sebagai objek seksual. Kalau saudara tahu beberapa hari ini tuh lagi muncul terus ke permukaan kelompok pecinta sedarah. Jadi hubungan incest, mereka berkumpul menjadi sebuah kelompok, anggotanya kalau nggak salah udah 32.000 yang men-sharingkan pengalaman mereka melakukan hubungan incest. Anak dengan ayah, anak dengan ibu, ayah dengan anak, adik-beradik dengan adik-beradik dan sebagainya. Kita ada di dalam zaman akhir di mana kekacauan seperti itu mengambil tempat dan orang tidak merasa apa-apa. Dan kita melihat ini ada hubungannya dengan ayah yang tidak memainkan perannya. Kita melihat ketika seorang ayah memberikan bimbingan, pengajaran dan teguran dan kadang-kadang didikan yang keras, dia sedangkan menggunakan tongkatnya untuk menggembalakan keluarganya. Di dalam ketaatannya kepada Tuhan dan dilengkapi dengan hikmat serta wawasan firman yang terasa tajam, seorang laki-laki akan leluasa menegakkan otoritas Allah di tengah kehidupan keluarganya. Tapi bukankah banyak laki-laki tidak tahu harus mulai dari mana? Bukankah banyak laki-laki tidak memiliki ide bagaimana saya bisa memimpin keluarga saya bagi Tuhan di tengah zaman yang sepertinya tidak mensupport fungsi kelaki-lakian. Karena laki-laki hanya dipandang sekian lama sebagai pencari nafkah. Betul? Sehingga ada banyak laki-laki yang merasa ketika dia harus terlibat di dalam mengasuh anak, dia merasa dia kurang maskulin. Gitu kan ya. Nah, menarik sekali saya menemukan satu kisah yang terus ada di dalam ingatan saya karena hal ini. Jadi di dalam salah satu buku harian dari Brooks Adam, ada sebuah catatan mengenai sebuah hari yang sangat spesial bagi dia ketika dia berumur 8 tahun. Dia menulis begini, pergi memancing dengan ayah. Hari yang paling menyenangkan dalam kehidupan saya. Selama 40 tahun berikutnya, Brooks selalu merujuk ke peristiwa pada hari tersebut. Dan bagaimana hari tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupannya. Kontrasnya, ayah Brooks adalah Charles Francis Adam. Dia adalah duta besar dari Abraham Lincoln untuk UK, untuk kerajaan Inggris. Dia juga memiliki catatan mengenai hari tersebut di dalam buku hariannya. Apa yang dia tulis di dalam buku hariannya? Di buku tersebut dia menulis begini, pergi memancing dengan anak laki-laki saya, satu hari terbuang sia-sia. Dan ini menjadi sebuah catatan yang terus menggema ketika kita berbicara tentang betapa bedanya perspektif ayah dan anak laki-laki tentang hari itu. Ada banyak laki-laki tidak tahu bagaimana bermain dengan anak-anaknya. Ada banyak laki-laki tidak tahu bagaimana bisa melewatkan waktu hanya dengan anaknya tanpa ibunya, tanpa istrinya. Ada banyak laki-laki merasa begitu kaku untuk memainkan perannya sebagai seorang ayah, padahal itu sangat dibutuhkan untuk bisa menolong mereka di dalam membangun berbagai macam aspek di dalam hidupnya. Saya menyukai apa yang dikatakan oleh seorang rektor pada abad 19 di seminari Princeton. Dia mengatakan bahwa kepala keluarga harus bisa membaca Alkitab dan memimpin doa.
Semua orang yang tunduk pada pengawasan atau perlindungan gereja harus bisa menjaga keluarganya dalam penyembahan kepada Allah. Dalam hal ini, tanggung jawab pria kepada anak-anaknya dan juga kepada Tuhan mengharuskannya membuat rumahnya menjadi Bethel. Bethel itu adalah tempat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau bukan Bethel, maka rumah itu adalah tempat bagi roh jahat. Charles Hodge mengatakan demikian. Dan saya menyadari betul tidak banyak ayah-ayah yang tahu bagaimana memulai dan membangun rumahnya menjadi sebuah tempat perjumpaan pribadi dengan Allah bagi keluarganya. Karena ada banyak ayah tidak tahu juga bagaimana membangun hubungannya dengan Tuhan secara mendalam. Dia hanya beribadah seminggu sekali, tapi waktu pribadi dia dengan Tuhan banyak yang gak ada. And you cannot give what you don't have. Kalau kamu sendiri gak memiliki hubungan yang vital dengan Tuhan, bagaimana kamu bisa menularkan itu kepada anak-anak? Rumah itu bukan hanya tempat kita makan dan tidur. Rumah itu adalah satu tempat yang Allah rindu, otoritasnya ditegakkan, kehadirannya diakui, kehendaknya dicari. Dan ayah memiliki peran yang sangat penting di sana karena ayah diberikan wewenang oleh Tuhan untuk menjadi wakilnya. Ayah diberikan fungsi yang tidak bisa digantikan oleh ibu. Ada banyak wanita berperan ganda sebagai ayah dan ibu dalam hal mendidik anak. Karena kenapa? Karena sang ayah tugasnya cuma cari uang. Kalau urusan yang receh-receh tentang anak, udahlah urus aja sama kamu. Gak usah libatkan saya gitu kan ya. Saudara, kerugian yang sangat besar bagi generasi ketika sang ayah tidak berperan. Dan kita bisa melihat kita ada di dalam masa di mana fatherless generation bertumbuh menjadi anak-anak yang kacau identitas dirinya. Kalau saudara bertanya kenapa banyak sekali laki-laki melambai saat ini. Mengapa banyak perempuan yang menjadi tomboy dan kemudian terpleset menjadi transgender. Kita tahu ada yang disebut dengan gender dysphoria dan sebagainya, itu another topics gitu ya. Tapi kita mulai melihat salah satu faktornya itu terkait dengan faktor fatherless. Dan faktor ibu-ibu yang menjadi maco oleh karena dipaksa situasinya. Itu salah satu faktor. Sekalipun orang bisa menjadi homoseksual at any age. Kenapa? Karena seks itu di store-nya itu di dunia insting. Di bagian otak insting. Yang artinya kalau kamu train diri kamu untuk menjadi seperti itu, di umur berapapun kamu bisa menjadi seperti itu. Karena insting itu tidak memiliki pertimbangan nilai. Seks itu disimpan, kenikmatannya itu di insting. Otak primitif. Tetapi faktor family yang menjadi penyumbang terhadap situasi ini adalah fatherless. Ketika kita berbicara tentang fatherless, kita berbicara tentang ketidakhadiran ayah di dalam perannya saat anaknya bertumbuh. Baik secara fisik maupun emosional. Ya. Nah, UNICEF memberikan kepada kita satu angka yang cukup serius di tahun 2021. Dia katakan sekitar 20,9 anak-anak Indonesia mengalami kondisi ini. Dan kalau kita lihat di gereja apakah hal ini juga terjadi? Kita nggak punya statistiknya, betul? Tapi kita bisa melihat fenomenanya. Siapa yang lebih giat ke gereja? Terlibat di gereja. Lu lagi kita bilang gitu ya. Tapi kebanyakan perempuan, betul? Para bapak kayaknya gak punya waktu untuk itu. Sibuk, gak terampil. Banyak laki-laki bangga karena dia bisa menjadi pencari nafkah yang sangat oke. Berhasil di dalam bisnis. Tapi banyak laki-laki gagap ketika berbicara tentang bagaimana dia menjadi pemimpin spiritual. Ya. Bagaimana laki-laki tidak hanya bangga mencari uang dan kemudian bisa menghidupi keluarganya, tapi juga menjadi orang yang memiliki pengetahuan Alkitab yang baik untuk mengarahkan kehidupan keluarganya. Kalau kebanggaan itu ada, orang akan cari. Dan saya kira ini waktunya untuk kita memikirkan hal ini karena kenapa? Kita hidup di dalam sebuah zaman di mana generasi yang sedang bertumbuh di sekitar kita mengalami kekacauan identitas yang parah. Dan itu terhubung dengan ayah yang
tidak berperan. Kalau ada di antaramu yang saat ini mungkin bingung dengan identitasmu, kau ada di dalam persimpangan, ingat bahwa itu bukan salahmu, tapi engkau tidak perlu menjadi seperti itu tentunya, hanya karena ayahmu tidak berperan, itu tidak membenarkan kemudian kau harus berakhir menjadi orang-orang yang kehilangan identitas yang sesungguhnya dan purpose Tuhan dalam hidup kamu. Dan kita bisa melihat ketidakhadiran ayah ini, Indonesia menjadi dikatakan menduduki negara ketiga fatherless. Yang pertama memang masih Amerika, 17,8 juta anak ditinggal tanpa ayah. Dan kita bisa melihat survei daripada BPS ya, Badan Statistik Indonesia itu mengatakan naik nih angkanya, 37,17% anak-anak di usia 0 sampai 5 tahun dirawat, yang hanya segitu yang jumlahnya dirawat oleh ayah dan ibunya secara bersamaan. Artinya apa? Sisanya 62% sekian enggak. Angkanya besar loh. Ini BPS. UNICEF itu cuma mengatakan 20, sekian persen. Ini 60 sekian persen pada tahun 2021 ya. Jadi untuk angka Indonesia. Dan kita bisa melihat kasus perceraian Indonesia merangkak naik. Kita bisa melihat bagaimana BPS memberikan sebuah angka pada tahun 2023, 408.347 perceraian terjadi di Indonesia. Itu yang tercatat, yang gak tercatat banyak. Berapa keluarga-keluarga yang di gereja itu sebenarnya cuman terlihat di public level masih menikah. Tetapi di private level sudah masing-masing. Gak lagi bersama, tidak lagi membangun hubungan yang dekat. Bapak Ibu yang kekasih, kita menemukan ayah diberikan peran yang sangat spesial oleh Allah. Dampak ayah di dalam pewarisan iman itu nggak main-main. Ya, jadi seseorang yang bernama Warren Farrell yang menuliskan buku tentang The Boy Crisis, dia mengatakan ada anak-anak yang dikatakan mengalami ayah yang deprived. Dan ada anak yang beruntung dengan ayah menjadi pribadi-pribadi laki-laki yang diperkaya oleh kehadiran ayahnya. Dikatakan demikian, bila ayah dan ibu bersama-sama hadir teratur dan giat di gereja, maka 72% anak-anaknya berpotensi memiliki iman yang kuat. 72%. Kalau ayah dan ibu bersama-sama. Karena memang Tuhan memberikan ayah dan ibu dua-duanya penting, betul? Tapi perannya beda, oke? Dan kita melihat jika ayah saja yang hadir dan giat di gereja, maka angkanya turun jadi 55% anak-anaknya akan memiliki iman yang kuat. Dari 72 turun ke 55. Yang menariknya, sesuatu yang mungkin tidak kita ngeh ya. Dia katakan jika hanya ibu saja yang hadir dan giat di gereja, maka angkanya menurun hingga hanya potensinya 15% anak akan mengikuti imannya. Sehingga kita mengerti mengapa Allah sangat menekankan seorang ayah harus berperan di tengah keluarganya. Sekalipun di budaya kita itu kayaknya ibu dianggap jauh lebih penting daripada ayah. Ibu memiliki pentingnya yang gak bisa digantikan ayah, dan ayah juga memiliki pentingnya yang gak bisa digantikan oleh ibu. Dan kita mulai melihat di mana di dalam perjalanan seorang anak dia membutuhkan kasih dan kedisiplinan ayahnya. Kasih dan kedisiplinan ayah akan membentuk karakter anak-anak. Dan seorang wanita sehebat apapun pendidikannya, sebesar apapun keinginannya, gak bisa menggantikan posisi itu. Sebagai ibu kita mempengaruhi emosi anak-anak. Tapi untuk pembangunan karakter hanya ayah yang bisa. Dan kita bisa melihat untuk peran gender itu berhubungan dengan peran ayah dalam hubungan dengan anaknya. Hanya ayah yang bisa mengajarkan anak laki-laki bagaimana mengatasi rasa takut dan bagaimana tidak mengalah kepada musuh. Hanya ayah yang bisa memberikan kepada anak-anaknya sebuah tujuan, memahami tujuannya, makna hidupnya dan identitasnya. Hanya ayah yang bisa mendorong anak untuk bisa fight untuk apa yang bisa dia capai.
Hanya ayah yang bisa menolong anak-anak memandang ke depan dengan optimis. Dan hanya ayah yang bisa mendampingi anaknya untuk menemukan identitas dirinya sebagai anak laki-laki. Kita nggak bicara frekuensi. Kita tahu ayah memiliki tugas di luar rumah. Tapi kita bicara posisi. Ketika ayah hilang dalam hidup anak, yang menegur, yang membimbing, yang mendampingi, maka sumber yang hilang ini seringkali terpaksa ibu yang mengisi. Ayah yang hadir dan berfungsi, putrinya akan besar, bertumbuh besar, mencari figur seperti ayahnya. Tapi kalau ayahnya absent, sang anak perempuan cenderung akan memilih juga laki-laki seperti itu di dalam hidupnya. Sehingga seperti lingkaran setan. Ayah yang alkoholik, anaknya gak suka, tapi seringkali meripit kisah ibunya. Mencari juga pasangan yang alkoholik. Kenapa? Karena polanya itu di dalam psikologi kita katakan udah comfortable with. Dia udah nyaman dengan pola itu secara unconscious. Sehingga kita menemukan betapa luar biasanya ayah di dalam kehidupan anak-anaknya. Kalau ayah hilang karena cerai, karena selingkuh kanan kiri, karena pasif, sang putri sudah bisa dipastikan kemungkinan kejebak juga untuk menemukan pasangan yang dia akan mengalami lagi kisah yang sama. Sehingga kita menemukan bagaimana Allah menekankan sekali bagaimana dia rindu ayah itu mencondongkan kembali hatinya kepada anaknya. Dan kita melihat ketidakhadiran ayah itu signifikan dampaknya. Ini adalah hal yang kita temukan di dalam research ya, yang semakin sulit ditemukan karena agenda daripada LGBTQ itu membuat statistik perbedaan ayah dan ibu itu menjadi tidak lagi signifikan untuk diangkat ke permukaan, ketutup seperti itu. Jadi kita melihat laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu masing-masing memiliki peran, tetapi kita lihat impact daripada seorang ayah yang tidak hadir, apa yang terjadi kalau kita membuang ayah dari rumah. Kita tahu 70% dari mereka yang masuk ke dalam penjara itu tumbuh di dalam keluarga di mana ayah gak berperan. 63% kasus bunuh diri remaja itu adalah anak-anak dari keluarga di mana ayah tidak berperan. Kita terus diingatkan tentang isu mental health daripada generasi G, Alpha, seperti itu ya. Dan kita melihat ini pasti ada korelasinya. 90% anak-anak yang kabur dari rumah dan kemudian menjadi homeless di dalam statistik Amerika, itu anak-anak yang tumbuh di dalam keluarga yang ayahnya tidak hadir atau tidak ada. Dan problem yang berkaitan dengan identitas gender itu terhubung dengan hal ini. Jadi kita melihat ketidakhadiran ayah menciptakan kekacauan dalam pertumbuhan seorang anak. Dan anak menjadi bingung untuk membangun identitasnya. Dan pada saat yang sama disconnect dengan dirinya. Dan juga sulit untuk melakukan koneksi dengan Bapa Surgawi. Jadi kita menemukan luar biasa sekali dampaknya. Dan kita melihat ketidakhadiran ayah. Banyak anak laki-laki menjadi membangun identitas yang lebih feminin. Ya. Jadi kalau yang alay, yang lebay gitu ya, kita suka mengatakannya itu masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang melambai itu lain lagi. Benar-benar gitu ya. Dan kita melihat kanan kiri itu menjadi satu fenomena baru, betul? Transgender adalah sebuah gender baru gitu ya, dalam tanda kutip ya, yang ada di dalam zaman ini. Sekalipun Tuhan hanya menciptakan 2 gender, mereka menciptakan banyak gender ya. Dan bahkan transhuman menjadi hal yang baru juga gitu ya. Nah, kita melihat selain daripada hal itu, kita melihat banyak sekali aborsi terkait dengan fatherless, kasus fatherless. Banyak anak yang dihamili oleh laki-laki tapi bukan seorang ayah. Karena kalau ayah sejati, dia melindungi, dia menyediakan, dan dia mendukung anak-anaknya.
Kita melihat banyak laki-laki menjadi tidak confidence untuk memimpin dan menjadi penyedia bagi keluarganya karena nggak pernah punya model itu di dalam kehidupannya. Dan saudara, di dalam research yang lain dilaporkan bahwa ketidakhadiran ayah di dalam memimpin kehidupan anak-anaknya dan dia lari dari tanggung jawabnya menimbulkan apa? 5 kali lebih mungkin anaknya bunuh diri. 32 kali lebih mungkin kabur dari rumah seperti tadi yang kita lihat. 20 kali lebih mungkin menderita perilaku yang kelainan perilaku, menjadi homoseksual, menjadi transgender, menjadi antisosial. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang ternyata salah satunya itu disebabkan oleh ketidakhadiran ayah. 14 kali lebih mungkin melakukan pemerkosaan dan lebih dini secara seksual, dan seorang wanita lebih mudah terjerat kepada seks bebas karena disebut dengan lapar atau haus ayah, death hunger. Ya, dan kita bisa melihat 9 kali lebih mungkin putus sekolah, 10 kali lebih mungkin menyalahgunakan substansi kimia atau drug abuse, 10 kali lebih mungkin di penjara. Tadi kita lihat 70% anak di penjara adalah anak dengan ayah yang absen, dan 9 kali lebih mungkin mengalami gangguan kejiwaan. Gak main-main. Ayah, para laki-laki, engkau diberikan Tuhan sebuah kehormatan luar biasa dan sebuah tanggung jawab yang beratnya luar biasa, dan Tuhan rindu. Engkau tahu betul bagaimana engkau menentukan kesehatan mental, kesehatan finansial, kesehatan sosial, dan juga kesehatan emosional dari generasi selanjutnya. Kita melihat peran ayah dalam mengembangkan peran gender itu gak main-main. Karena ayah yang absen ketika anak laki-lakinya masih TK akan cenderung membuat anaknya, cenderung ya, selalu ada pengecualian, lebih sissy, lebih feminin. Ya. Dan kita bisa melihat akan sangat mudah sekali mereka terpleset ke tempat-tempat yang mensupport mereka dengan perilaku itu. Saya nggak tahu apakah saudara mengikuti ketika satu aplikasi untuk pecinta sejenis di launching di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Dalam waktu 3 minggu yang mendownload aplikasi itu saya lupa persis angkanya, 135-an ribu. Ya. Dan itu adalah kebanyakan anak yang sedang mencari identitas, artinya masih anak SD menuju SMP sampai SMA. Tiba-tiba mereka coming out, memposting foto-foto dengan pasangan sejenisnya. Dan itu anak baru gede, mengaku dirinya gay. Bukankah ini menjadi fenomena baru bukan hanya di luar sana tapi juga di Indonesia? Kalau kamu teman-teman tinggal di Bandung seperti saya 23 tahun tinggal di Bandung, kita akan melihat itu masuk ke kampus-kampus, even kampus Kristen. Mereka masuk ke kuliah itu udah memakai cross clothing. Ya, jadi memakai pakaian yang bukan gendernya seperti itu. Dan ini bukan pemandangan yang akan berkurang kalau kita tidak melakukan apa yang bisa kita lakukan di dalam masalah akarnya. Kita berbicara tentang hilangnya peran ayah di dalam rumah. Kita hidup di dalam sebuah masa di mana banyak ayah tidak tahu bagaimana memainkan perannya. Ketika ayah absen di usia 6-12 orang anak laki-laki, yang terjadi adalah dia akan bertumbuh menjadi seorang anak yang hiper maskulin. Jadi ayahnya hadir di TK tapi waktu usia SD gak hadir. Anak ini akan menjadi agresif. Gak peduli terhadap perasaan orang lain, banyak tindakan kenakalan dan kekerasan. Anak bertumbuh membutuhkan ayah yang hangat dan mengekspresikan kehangatan kasih di dalam memeluk, merangkul dan menggendong anaknya. Dan kepemimpinan ayah dengan afeksi yang dia berikan itu beda sekali dengan kepemimpinan ibu. Kepemimpinan ibu menurture sisi emosional. Saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil, saya ada di Palembang waktu itu karena selama 12 tahun melayani di Palembang. Anak-anak masih kecil. Bapak itu sepakat sama saya waktu saya menikah, saya nggak boleh full di gereja, jadi saya hanya menggunakan waktu saya untuk yayasan karena waktunya lebih liquid. Ya, tapi di gereja saya nggak menjadi full. Kenapa?
Karena Bapak mengatakan saya nggak mau anak-anak tumbuh di rumah yang kosong. Even di keluarga pendeta tuh banyak sekali mispersepsi tentang apa artinya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi waktu anak-anak masih kecil Bapak mengatakan, you nggak full di gereja. You harus melayani seperti jemaat yang lain. Karena jemaat pun melayani setelah melahirkan, dia katakan. Tapi you bukan hamba Tuhan full timer. Nggak menerima gaji full timer. Fair buat gereja, dia katakan. Tapi apa? Anak-anak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Banyak anak hamba Tuhan tuh bitter sama gereja, sama Tuhan. Karena merasa orang tuanya diambil dari mereka. Ya. Dan saya bersyukur suami saya berani mengambil keputusan seperti itu. Dan dia terlibat di dalam pengasuhan anak. Jadi kalau saya harus pergi besuk, dia katakan hanya maksimal 2 jam. Dia akan ada di rumah bersama dengan anak-anak. Saya melihat anak ini tumbuh dengan figur yang kuat. 2 anak laki, 1 anak perempuan, 2 sudah menikah. Saya sudah punya cucu 2. Dan anak perempuan yang baru berumur 27 tahun yang masih membangun dia punya kehidupan. Dan one day dia ngomong sama papanya begini, Dad, Papa, you are my home. Kita sampai melting ya. Karena dia mengatakan ayahnya itu home-nya dia. Kenapa? Karena hubungannya sama ayahnya begitu dekat. Dan anak laki-laki melihat ayahnya sebagai figur yang kemudian dia menjadi suami seperti apa, dia melihat dari ayahnya memperlakukan saya. Ayahnya berdiri untuk mendefense saya, dia mengatakan sama anak-anak, kalau kamu berani kurang ajar sama mama, kamu berhadapan dengan papa. Sebaliknya, saya menunjukkan kepada anak-anak, kadang-kadang kita bisa beda pandangan tapi tidak terjadi di depan anak, tapi mereka udah mulai gede, mereka mulai nangkep, terus mereka kayaknya mau chip in ke situasi itu. Anak-anak tuh bisa menjadi seperti itu ya, berada di antara ayah dan ibunya. Saya katakan, no, this is my marriage. Ini pernikahan saya. Dia papamu. Saya ibu kamu, dia papamu. Hormati, jangan campur dalam urusan papa dan mama. Dan saya nggak pernah menarik anak masuk berkonspirasi untuk melawan papanya. Karena kenapa? Seorang istri yang tidak menghormati suaminya, nggak mungkin menolong anaknya menghormati ayahnya. Betapa pentingnya seorang istri untuk mendukung kepemimpinan ayah, karena ayah boleh sukses apa di luar sana, tapi kalau di rumah dia tidak dihormati, dia merasa dirinya gagal. Karena karunia kepemimpinan pada seorang laki-laki bukan dikaruniakan oleh bisnis yang sukses, tapi seorang istri yang meletakkan dirinya dengan rela untuk dipimpin oleh suaminya. Kalau kamu gak mau dipimpin oleh suamimu, jangan nikah. Kalau udah nikah, ya sudah, terima, steer what you get. Ya, kamu mau bilang dia gak pandai mengambil keputusan, dia payah banget dalam segala hal. Ya salahmu sendiri, kenapa nikah sama yang begitu? Ya toh, bener gak? Ya kan? Gak bisa tuh kita memegang filosofi selain donatur dilarang ngatur. Istri itu diletakkan sebagai helpmate. Dan Tuhan meletakkan seorang penolong itu gak main-main. Kenapa? Tuhan meletakkan kita berfungsi sebagai dutanya Tuhan untuk mendukung bertumbuhnya seorang laki-laki. Entah di titik mana dia menikah denganmu, tapi di titik itulah engkau harus start menjadi penolong. Dan Tuhan memakai sebuah istilah yang khusus sekali ketika mengatakan wanita penolong. Wanita penolong itu bukan pembantu, bukan inem, bukan. Sekalipun kadang pekerjaan kita mirip inem. Ya. Tapi bobot daripada posisi sebagai seorang penolong itu spesial di mata Tuhan. Mengapa? Dia pakai istilah Ezer Kenegdo. Seorang penolong yang adalah pahlawan. Allah memakai istilah itu bagi dirinya beberapa kali di dalam Alkitab. Dia adalah penolong bagi umatnya. Dia adalah penolong bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Dan dia meletakkan nama itu untuk boleh disandang oleh seorang wanita di dalam hubungannya dengan sang suami. Dan itu kalau saudara lakukan eksposisi, kita bisa melihat bagaimana digambarkan dalam satu proses ya, seorang pasukan yang sedang berjuang seperti itu. Ada yang harus maju ke garis depan, dan garis depan itu kita gambarkan di dalam situasi ini adalah sang suami, dan istri itu menjadi pasukan bayangan di belakang dia yang mendukung dia untuk melihat musuh di sekeliling, melindungi suaminya yang sedang maju ke garis depan. Saya berpikir Allah tidak main-main ketika meletakkan seorang wanita dan pria menikah, dan Allah meletakkan fungsi yang berbeda. Kita dipanggil untuk menjadi penolong yang adalah pahlawan, bukan perongrong, bukan juga penodong,
Tuhan tempatkan seorang wanita untuk melengkapi suaminya. Dan setiap couples akan memiliki kombinasi yang berbeda. You nggak bisa merujuk kepada pasangan yang lain. Karena kenapa? PR-nya belum tentu sama. Ada istri yang harus benar-benar berjuang untuk mendampingi suami yang belum berkembang bobot kepemimpinannya. Tapi ketika kamu menjalaninya sebagai sebuah pertanggungjawaban iman. Tuhan, ini suami yang kau berikan kepadaku. Aku menerima tugas itu dan ini adalah perjalanan saya dengan Tuhan. Betapapun sulitnya Tuhan, aku akan melakukan ini karena aku menghormati Tuhan. Saya yakin tidak ada laki-laki yang selamanya tidak akan bertumbuh menjadi pemimpin di dalam keluarga. Dan kita perlu membangun hubungan seperti itu supaya anak-anak kita mencontoh. Seperti apa artinya hubungan seorang suami dan istri. Dan seperti apa seorang istri menjadi penolong. Kalau engkau bisa cari uang untuk bisa melengkapi keluarga saat ini, lakukan dengan tulus ikhlas. Jangan kemudian powernya juga ikut naik gitu kan ya. Jangan ngatur. Aku cari uangku sendiri kok. Kalau kita hidup secara dunia mungkin begitu. Tapi tidak di dalam keluarga Tuhan. Karena Tuhan menolong kita untuk melihat ada keteraturan di dalam sistem keluarga. Mari kita sama-sama melihat bahwa absennya ayah adalah kutuk di zaman kita. Kita telah melihat kekacauan gender di mana-mana. Ya. Pernikahan bukan lagi Adam dan Eve, tapi Adam dan Steve. Ya. Dan kita melihat itu makin familiar gitu ya di dalam keseharian. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah rindu kita menjadi orang-orang yang mengembalikan kehidupan di tengah zaman yang kacau dan bermusuhan terhadap Allah dan kebenarannya. Berjalan di tempat seperti yang Allah inginkan. Tuhan rindu kita membangun diri sebagai laki-laki yang hadir dan bagaimana sebagai istri mendukung kepemimpinan suami. Bagaimana bisa menjadi Allah ayah yang hadir. Ada banyak orang yang bisa kita contoh, tapi saya ingin kembali kepada Allah. Dengan melihat bagaimana Allah melakukan perannya sebagai Bapa bagi setiap kita. Ada banyak sekali ayat tentang hal itu dan kita melihat bagaimana Yesus mengatakan, aku melihat Bapakku bekerja dan dia mengerjakan pekerjaan itu. Kita melihat bahwa Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa yang aktif terlibat. Dia Bapa yang mengasihi keluarganya. Dia Bapa yang hangat. Dia Bapa yang melindungi. Dia Bapa yang mendisiplin. Dia Bapa yang setia walaupun kita seringkali gak setia. Dia Bapa yang berkorban dengan pengorbanan yang sangat besar sekali dengan memberikan putra tunggalnya untuk menebus kita, mendapatkan kita kembali sebagai anggota keluarganya. Anak-anak yang kehilangan figur ayah, kau mungkin merasa bitter, pahit karena ayahmu tidak berperan. Sehingga di dalam hidupmu mungkin cuma ada ibu yang kau simpan di dalam album hidupmu. Gak ada cara lain untuk bisa berdamai dengan situasi hidupmu. Belajarlah untuk mencari apa yang kurang dari peran ayah di dalam hubungan kamu dengan Bapa di surga. Karena dia berjanji dia menjadi Bapa bagi para yatim. Dia menjadi Bapa yang membela hak anak-anak yang ditinggalkan sendirian. Kita melihat Allah tidak pasif. Kita melihat Allah yang tertarik dengan kehidupan kita, yang rindu untuk terlibat dengan kehidupan kita. Kita melihat Allah yang berinisiatif untuk bisa memprotek keluarganya. Kita melihat Allah yang tidak mengabaikan anak-anaknya. Kita melihat Allah yang tidak membiarkan keluarganya hancur. Dia turun tangan, dia mengerjakan apa yang perlu dilakukan untuk menebus kita kembali, mengutuhkan kita kembali. Kita melihat bagaimana Allah mengorbankan dirinya dengan pengorbanan yang sangat tuntas demi kita. Kita melihat bagaimana figur Allah adalah bukan figur Bapa yang menjadi bayangan, tapi Bapa yang hadir, Bapa yang bertindak, Bapa yang melindungi, Bapa yang berjuang untuk kita, Bapa yang melindungi dan juga membangun kita. Karena cara pandang kita terhadap figur Allah ini akan menentukan pandangan kita juga terhadap keluarga kita.
Biarlah kebapaan yang Allah rindukan bisa dibangun di tengah keluarga kita dengan belajar meneladani Allah sendiri. Kita butuh Bapa yang hatinya dicondongkan kembali kepada keluarga, kepada anak. Selama ini mungkin kau tidak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dengan lututmu di hadapan Allah. Kita akan mengambil waktu untuk berefleksi di mana posisi kita sebagai ayah, di mana posisi kita sebagai penolong, di mana posisi kita dalam hubungan kita dengan ayah kita. Dan kita mau mengambil waktu sebentar untuk berdoa bagi para ayah secara khusus. Untuk ayah kita, untuk diri kita, untuk ayah yang mungkin tidak hadir dalam hidup kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kita kemampuan untuk melepaskan pengampunan bagi ayah yang telah melukai, bagi ayah yang tidak hadir sehingga engkau mengalami pergumulan yang very spesifik sekali, hanya engkau yang tahu. Dan mungkin ibu-ibu yang tidak sempat berperan menjadi ibu yang maksimal, istri yang maksimal untuk mendampingi pertumbuhan kepemimpinan ayah. Kita juga mau berdoa, meminta kepada Tuhan ampun terhadap hal itu. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk tunduk berdoa kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap laki-laki di dalam ruangan ini. Mereka adalah orang-orang berharga di mata Tuhan. Mereka adalah orang-orang istimewa di mata Tuhan karena ada misi yang besar yang Tuhan berikan kepadanya. Ada peran dan fungsi yang tidak tergantikan yang Tuhan letakkan di pundak mereka. Tuhan, ini merupakan tanggung jawab yang berat di tengah zaman di mana kami sendiri mungkin mengalami proses pertumbuhan yang membuat kami sulit untuk berfungsi secara langsung. Tapi kami tahu bahwa Engkau tidak pernah mengutus kami masuk ke dalam sebuah perjalanan di mana anugerah-Mu tidak sanggup menjangkau dan menopang kami. Untuk itu kami berdoa Tuhan, belas kasihani setiap keluarga di sini. Perlengkapi setiap pria di sini menjadi pria sejati di mata Tuhan. Dan kami berdoa untuk para istri, Tuhan di dalam pergulatan mereka untuk menjadi penolong yang sepadan. Tuhan tambahkan kerendahan hati. Tuhan tambahkan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka terus boleh berjalan dengan memandang kepada Tuhan. Untuk menundukkan diri dipimpin oleh suami yang mungkin saat ini belum kompeten. Dan lebih lemah dari mereka. Kami mau berdoa untuk para ayah yang lari dari tanggung jawabnya. Sehingga anak-anak tumbuh di dalam kepahitan. Seperti firman-Mu. Tuhan, biarlah kehadiran-Mu boleh menggantikan defisiensi ayah dalam kehidupan anak-anaknya. Sehingga mereka boleh melihat apa yang kurang yang dilakukan oleh ayahnya. Tuhan, Engkau mengulurkan anugerah itu bagi mereka. Dan biarlah Engkau mampukan anak-anak ini untuk belajar melepaskan pengampunan kepada ayahnya. Untuk memintakan berkat Tuhan bagi ayahnya. Kami berdoa Tuhan dan menyerahkan semuanya ini di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus.